Baik, kita akan mulai ya. Di sini kita akan membahas polinomial atau suku banyak. Jadi pengertian polinomial atau suku banyak adalah bentuk aljabar yang terdiri dari penjumlahan pengurangan berapa suku dengan pangkat variabelnya bilangannya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti di sini yang pertama itu adalah polinomial itu dilihat dari pangkat X tertingginya ya. Misalkan di sini nih ada pangkat 3, oh berarti derajatnya itu 3. Jadi nanti jenis polinomial kalau cuma satu suku namanya monomial. Kalau binomial dua suku, kalau polinomial trinomial berarti 3 suku itu ya. Nah, kemudian kalau hitungan derajat itu berdasarkan pangkat tertinggi. Ini kan AX itu pangkatnya 1, ini pangkatnya 2, ini derajatnya 2. Pangkatnya 3, derajatnya 3 begitu. Kemudian kalau penjumlahan, pengurangan, jumlah kurang suku sejenis itu nanti yang ini bisanya jumlahkan dengan ini ya, berarti 3 tambah 1 4. Yang ini 2 kurangi 5 min 3. Yang ini 1 tambah 4 5 begitu ya. Kemudian kalau perkalian berarti nanti itu adalah ini dikali ini kali ini begitu-begitu ya. Berarti di sini tuh sama dengan apa ini X kuadrat dikurangi 3X, yang ini ditambah dengan 2X, terus di sini dikurangi dengan 6. Nah, ini min 3 tambah 2 itu kan min 1 gitu ya. Kemudian pola pembagian ada metode Horner ya. Nanti ada bersusun, ada Horner ya. Kalau bersusun itu waktu SMA kita SD kita belajar namanya istilah lainnya itu adalah porogapit itu ya. Kemudian ada namanya teorema sisa. Teorema sisa itu apa? Teorema sisa itu adalah ketika si pembagi ya atau PX dibagi sesuatu, kemudian X-nya itu dinolkan ya, dinolkan, berarti di sini kita peroleh sisanya itu adalah apa? Nah, itu namanya bersisa. Nah, biasanya kalau sisanya itu spesifik di mana sisanya itu adalah 0 ya, sisanya itu adalah 0, maka dia itu nanti istilahnya itu penyebutan lain yaitu apa? Teorema faktor begitu. Contoh, misalkan di sini ada X pangkat 3 dikurangi 6 kuadrat ditambah 11X dikurangi 6. Ini kalau X-nya 1 ya kita masukkan ke sini, ternyata sisanya 0. Oh, berarti di sini ketika ya X sama dengan 1, kalau kita pindahkan berarti kan X dikurangi 1 kan begitu ya. Nah, di sini kita peroleh adalah faktor dari ya. Makanya kemudian teorema faktor. Jadi teorema sisa sama teorema faktor kesimpulannya apa? Kalau teorema faktor itu sisanya sama dengan 0, kalau teorema sisa itu sisanya tidak boleh sama dengan 0. Kayak gitulah kurang lebihnya. Kemudian pemfaktoran polinomial, metode yang umum dikelompokkan suku atau grouping. Kemudian rumus kuadrat untuk derajat 2, mencari rasional utama faktor. Ya, misalnya ini bentuk ini tolong diingat-ingat ya, bentuk kayak gini nih. Rumus khusus ya. Jadi nanti kalau A pangkat 3 kurangi B pangkat 3 adalah A min B, A kuadrat tambah AB plus B kuadrat. Kalau A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu adalah A plus B, A kuadrat min AB plus B kuadrat begitu. Kemudian hubungan antara koefisien dan akar. Untuk polinomial kuadrat ya seperti ini, alfa tambah beta itu adalah min B per A, angka yang menempel pada ini per ini. Hasil kali akar itu adalah C per A, angka yang menempel pada ini per ini. Untuk kubik ya nanti di sini itu sebenarnya ini berapa digit sih? A, B, alfa, beta, gamma itu kan satu suku sama rumusnya itu min B per A. Alfa kali beta ini kan alfa beta, beta gamma, gamma alfa itu sama yaitu berapa ini? C per A. Alfa beta gamma itu adalah min D per A. Gitu. Kemudian aplikasi polinomial ya, yang pertama di sini bisa untuk menentukan nilai X, menentukan akar ya, nanti dinolkan, menentukan misalnya jika diketahui akar-akarnya, soal cerita yang berkaitan bentuk aljabar ya. Jadi yang perlu dipelajari tip dan triknya adalah kuasai operasi dasar polinomial sebelum masuk ke pembagian dan teorema sisa. Jadi kalian harus paham dulu tentang operasi dasarnya. Gunakan Horner untuk menguji waktu ya. Biasanya kalau mencari hasil itu kalian pakai cara Horner. Horner ini sama-sama ada haknya. Kalau kamu mencari sisa itu kamu pakai aja substitusi ya, tinggal substitusi ini S sama-sama ada S.
Kemudian berikutnya di sini ada teori metode Horner ya. Metode Horner ini nanti ada metode Horner yang biasa seperti ini ya. Terus kan polinomial ya, itu koefisiennya saja. Terus nilai K-nya itu berapa ya, dengan cara menolkan pembagi. Kalau pembaginya X min K berarti X-nya itu K. Ya, kemudian berikutnya di sini contoh misalkan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dengan x dibagi dengan x min 2. Berarti nanti di sini tinggal dihornerkan ya, dihornerkan. Misalkan ini saya ini kan ya, saya ambil contohnya itu adalah begini. Di sini misalkan ada angka 2, angka 3, angka min 5, angka 6. Di sini di 0 x min 2 sama dengan 0, berarti kan x-nya sama dengan 2. Ini 2 ya. Berarti sini adalah 2. 2 kali 2 4, sini 7, 14, di sini 9, tambahkan ya ini dengan yang ini ya. Jadi hubungan ini dengan ini itu tambahkan. Nah, berarti di sini kita peroleh ya 9 dikali dengan 2 itu adalah 18 tuh. Berarti di sini tuh kita dapatkan 24. Nah, ini itu adalah sisa. Yang ini tuh hasilnya nanti ditulis begini. 2 sini adalah x kuadrat ditambah dengan 7x ditambah dengan 9 gitu ya. Tuh. Jadi di sini itu adalah ini hasilnya, ini sisanya kayak gitu. Kemudian Horner-Kino ya. Nah, Horner-Kino itu nanti mungkin perlu contoh ya. Ini kalau secara step-stepnya itu tulis koefisien, 2 kali awal pembagi kuadrat, turunkan koefisien, ini sama sebenarnya untuk konsep-konsepnya. Di sini mungkin nanti perlu contoh sih, kayaknya perlu contoh nanti untuk yang bentuk Horner-Kino gitu ya. Kemudian metode Porogapit ya, Porogapit itu bersusun ya, bersusun itu seperti halnya waktu zaman SD kita belajar tentang bersusun gitu ya. Contoh, ini saya ambil ada Horner-Kino ya, ada Horner-Kino. Misalkan di sini ada ini ya, di sini ada angka. Di sini ada angka, berarti nanti saya ambil ini contohnya di sini. Nah, sebentar ya. Ini saya ambil set ke sini. Ya, di sini itu misalkan kita peroleh angkanya itu ada angka 2, angka 3, angka min 5, angka berapa ini 4, kemudian angka min 6 begitu ya. Nah, kemudian di sini ada A-nya, berarti ini A-nya itu 1, B-nya itu adalah min 2, C-nya itu adalah 1 ya. Kemudian di sini ada nanti dibagi menjadi 2 ya, 2 langkah paling enggak. Yang pertama itu adalah K1 ya. K1 itu apa? K1 itu rumusnya adalah min C per A ya, berarti adalah min 1 per 1 atau sama dengan min 1. Kemudian K2 itu adalah min B per A ya, atau sama dengan min 2 per 1 atau sama dengan 2. Jadi nanti di sini yang pertama yang atas ini K1 ya. Ini adalah min 1 ya. Kemudian sini yang kedua, di sini yang kedua. Nah, nanti yang dikosongin itu ini ya 3. Ini 3 seret ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada, sama ini enggak ada ya. Jadi ujung-ujungnya enggak ada. Nah, terus bagaimana ini pengalinya? Oh, berarti sini adalah 2. Nah, 2 kali 2 sini 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7 tuh ya. Nah, 7 di ini 7-nya itu nanti yang ini 7, yang ini nanti dikalinya dengan yang ini. Berarti kita peroleh berapa ini? 14 gitu ya. Nah, kemudian kita peroleh yang ini, angka yang ini 2 ini dikalikan dengan yang ini, jadi di sini ya. Jadi di sini. Makanya kemudian kita peroleh nilainya itu sama dengan apa? Sama dengan min 2 gitu ya. Berarti kita jumlahkan ke sini tuh 7. Nah, terus 7 ya dikalikan, ingat yang ini, kalau yang ini berarti nanti dengan yang ini gitu ya. Berarti 7 dikali dengan 2. 7 dikali dengan 2 ini ya. 7 dikali 2 sini 14. 14 kemudian nanti 7 di sini dikali dengan min 1 gitu ya. Saya ini 7 yang sebelah sini, yang ini itu dikali dengan yang ini apa? Miring ya, min 1. Berarti kita peroleh nilainya adalah min 7. Jadi kalau dijumlahkan
Sini min 3 berarti sini 11 ya. Nah 11 nanti kemudian di sini kosong ya. Untuk di sini nanti ini enggak dikalikan sini enggak, ini kosong. Nah nanti berarti ini yang sini nih, berarti 7 dikali dengan min 1, berarti ini adalah min 7. Berarti di sini nanti adalah min 13. Nah ini nanti dibagi menjadi 2 bagian tuh ya. Nah nanti hasilnya ya, hasilnya itu adalah 2x kuadrat plus 7x plus 7. Kemudian sisanya ini adalah hx ya, atau hasil. Kemudian sisanya itu adalah 11x dikurangi dengan 13, begitu ya. Tuh. Jadi ketemunya itu adalah seperti itu. Nih mana ini hasil akhirnya nih. Hasil akhirnya di sini nih ya. Ini ada Horner-Kinonya enggak? Inilah. Pokoknya begini ya. Ini adalah cara Horner-Kino ya. Jadi nanti yang pertama itu adalah yang perlu kalian ingat, itu adalah yang pertama di sini K1 ya, itu adalah min C per A. Ini posisi K1 di sini ya. Jadi di sini posisi dari K1 ini. K1 ini adalah K1 ya. Ini nilai dari K1, yang ini adalah K2. Ya, ini K2 ya. K2 dapat min B per A tuh sini. Jadi ini adalah hasil, ini adalah sisa ya. Kita lanjut ya. Oke, begitu kurang lebihnya untuk contoh-contohnya. Nah, ini kita mau masuk ke sini ya. Jadi di sini ada operasi hitung. Yang pertama penjumlahan, berarti nanti ini tambahkan dengan ini, yang dengan yang ini dengan ini. Itu ya, didapatkan ini. Kalau hasil penggunaan sama, ini x kuadrat dikurangi ini ya. Sorry, ini kurang ini, yang ini kurang ini. Ya, tuh. Hasilnya ini min x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8. Kalau dikalikan berarti ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini gitu ya. Tuh. Kemudian ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, terus ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini gitu ya. Itu adalah perkalian. Gitu ya. Kemudian kalau teorema sisa misalkan ya, kamu disuruh mencari nilai sisanya ya, nilai sisa misalkan ini dibagi oleh ini. Ya, maka nolkan saja x min 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 2. Ini 2 ini masukkan ke sini, itu adalah sisanya. Yang mana sini? Ya, ini sisanya. Ya, sisanya. Berarti 2 kali 2 kuadrat ya, D2 pangkat 3 dikurangi 2 kuadrat ditambah 8 ya, 4 kali 2. Ini ketemunya adalah sisanya. Ya, sisanya. Ya. Kemudian kalau dibagi x plus 1 ya sudah, x plus 1 ini kamu keluarkan, x nya sama dengan min 1, ini ke sini masukkannya. Nah kalau teorema faktor bagaimana nih, contoh soalnya nih ya. Di sini faktor dari ya, pembahasan ya, kita cek apakah faktor dari ya, kita masuk aja, kita coba aja. Nah apakah toh ya, kita coba ya, kita coba. Nah ini hasilnya apa, apakah benar yaitu adalah faktor. Kalau sisanya adalah 0, kita masukin ya, x sama dengan 3, masukin ke sini, ternyata sisanya adalah 12. Kalau 12 kan tidak sama dengan 0 ya, jadi bukan faktor. X plus 1 apakah faktor dari? Ya kita cek lagi. Ternyata kita cek ya, min 2 ketika x plus 2 sama dengan 0, berarti kan x sama dengan min 2. Nah min 2 ini masukkan ke sini, ternyata sisanya 0. Oh, berarti kita peroleh x plus 2 itu adalah faktor. Kemudian lagi hubungan akar x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 jumlah hasil kalinya. Oke nih, berarti sini adalah x1 ditambah dengan x2, rumusnya apa kemarin? Min b per a. Kalau x1 dikali dengan x2 itu sama dengan apa? E per a. Ya, dimana a nya 1, b nya adalah min 5, c nya itu adalah 6. Lihat di sini ya, tuh di sini. Kemudian berikutnya di sini kalau bentuk yang lainnya sama, ini berarti min b per a, nya itu 2, b nya itu 7, c nya itu 3 ya. Berarti kita peroleh min b per a sama c per a ya. Nah kalau menyusun polinomial misalnya perkalian ya, ini sebenarnya bisa gini, ini kalikan satu-satu boleh, atau misalnya mau langsung gini, ini x kali x kuadratan ya, ini min 3 tambah min 4 berapa? Min 7x. Kalau dikalikan min 3 kali min 4 berapa? 12 gitu ya. Begitu juga yang lain, misalkan dijumlahkan min setengah ditambah 3 itu kan 5/12
2. Min setengah kali 3 itu kan min 3/2. Nah ini biasanya kalau bentuk kayak gini nggak enak, dikali dengan 2 jadinya ini ya. Kemudian berikutnya di sini misalkan hitung P2 ya, artinya 2 dimasukkan ke sini gitu kan, dapatlah ini. Hitung P-1 berarti ini dimasukkan ke sini, X pangkat 4-nya diganti dengan angka min 1, ganti itu ya, jadi ketemu ini 2, sini adalah min 1 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 2 ditambah 3 kali min 1 dikurangi dengan 5 itu ya, berarti ketemu ini. Pemfaktoran ya, di sini ini tugasnya ini ya, kamu cari angka yang dikalikan ketemunya itu adalah yang belakang, dijumlahkan ketemunya adalah yang 7 itu yang tengah. Jumlahkan ini dikalikan ini dijumlahkan yang depan itu ya. Nah jadi kita peroleh angka yang dikalikan ini 10 ketemunya 2 kali 5 dijumlahkan 7. Nah kalau bentuknya kayak gini kita ingat x kuadrat min a kuadrat misalkan, berarti adalah x min a dikali dengan x plus a itu. 9 itu kan 3 kuadrat, makanya di sini adalah x min 3 dikali dengan x plus 3 itu ya. Nah itu. Kemudian berikutnya pemfaktoran seperti ini ya, kayak tadi itu Horner itu ya. Ya kayak tadi ini berarti angka 1 min 6 11 min 6. 1 berarti ini 1 kali 1 1 min 5 min 5 berarti 6 ke sini 6 sini 0. Berarti hasilnya ini x kuadrat min 5x ditambah dengan 6. Sisanya apa ini? Sisanya 0. Berarti ini difaktorkan lagi ya. X min 3 dikali dengan x min 2. Nah, kalau digabung di sini kan x-nya 1 ya, berarti itu x min 1. Jadi ada 3 1 2 3 gitu ya. Berarti kita peroleh pemfaktorannya itu adalah seperti itu tadi ya. Bisa dipahami ya ini ya. Tentukan apakah faktor dari seperti biasa tadi ya, x sama dengan x min 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. Ini masukkan ke sini. Ya ternyata sisanya itu 0, hasilnya itu 0. Berarti ini adalah faktor gitu ya. Terus berikutnya berapa sisa ya dibagi. Tentukan sisa. Ya tadi kalau sisa berarti substitusi. Apa yang substitusi? X min 2 berarti x-nya ini 2, ini substitusi ke sini, hasilnya ini. Jika akar-akarnya ini tentukan nilai K. Ini tinggal dimasukkan aja ke sini. Ya. Ya, atau misalkan kita pakai logika jumlahnya itu adalah min B per A itu kan. Berarti di sini K itu adalah jumlahnya, berarti adalah 2 tambah 3 ya, begitu ya kurang lebihnya untuk pembahasan tentang koefisien.